Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Serta bahasa Arab Al-Quran khusus dari grup Pulau Karang dan sekitarnya. Pada pagi ini kita bertemu kembali ya, masih dalam pola ke-12 ya. Pola ke-12 itu adalah fi'il dan fa'il. Cuma dalam fi'il fa'il itu bisa dimasuki dengan kata menidakkan, ya, dengan kata menidakkan. Tidak. Jadi kemarin sudah dicoba pakai ma, cuma kalau ma itu bisa ke fi'il madi, bisa ke fi'il mudhari. Kemudian la nafi itu hanya masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari tidak ada perubahan, biasa sebanyak 14 model itu juga. Nah, setelah itu kita waktu dulu memasukkan masuk lam. Ya. Masuk lam. Nah, sekarang inilah yang kita mulai ya. Coba diperhatikan. Kata tidak dalam arti yang berbeda-beda. Jadi nanti setelah kita mengerti dulu secara pemasangan secara lahir, nanti untuk lebih dalam banyak syarat-syaratnya seperti penggunaan ma, ada juga nanti dalam biasa, la, dan sebagainya. Tapi yang jelas sekarang kita lihat secara lahir saja dulu. Jadi lanjutan menidakkan dari ma dan la, yaitu lam. Nah, ini dia ya, lam. Selain daripada lam, ada lan, kemudian adalah bentuk la ini lagi. Nah, jadi sekarang kita mulai dari lam. Ini lam ya. Lam ini artinya tidak. Tapi nanti lihat keadaan, kadang-kadang belum. Jadi yang jelas kita menggunakan lam. Namanya huruf jazam. Apa namanya? Jazam. Maksud jazam ialah mematikan akhir fi'il mudhari. Mematikan akhir, maksudnya mematikan huruf akhir fi'il mudhari. Dan ada pula sekalian Ustadz gandengkan dengan lan. Ini supaya cepat kita membanding. Dan ada pula lan. Lan ini nanti diartikan tidak akan. Nah, tapi dia fungsinya tidak mematikan akhir, tapi dia mengataskan baris. Nah, ini Ustadz buat fi'il mudhari sebanyak 14. Nah, di sini kita berlambat-lambat supaya paham ini. Kalau yazhabu fi'il mudhari'nya berarti kita ingat bahwa fi'il madinya apa nih? Zahaba ya. Zahaba. Mudhari'nya yazhabu. Jadi nanti penimbang antara fi'il madi mudhari itu ada 6, itu nanti belakangan saja, yang jelas fi'il mudhari ini dulu yazhabu. Nah, coba kita baca dulu bersama-sama ya. Yazhabu. Nah, kalau duanya yazhabani. Yang banyak yazhabuna. Ini laki-laki semua ini. Nah, ini yang perempuan. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Yang kuning ini seperti ini, ingat ya-nya ini, yazhabna. Kemudian kalau engkau laki-laki sedang pergi atau akan pergi, tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Nah, ini kamu-kamu ini. Sini kamu, engkau seorang, kamu berdua, kamu sekalian. Nah, kalau di sini engkau perempuan, berbeda pula bentuknya. Tazhabina. Ya.
tazhabina. Kalau berduanya sama, tazhabani. Nah, di sini tazhabna. Nah, maka kuning sama kuning. Jadi dia biasa tazhabna. Kalau aku adalah azhabu. Kalau kami atau kita nazhabu. Jadi fi'il mudhari yang 14 ini, nah, kalau dimasukkan lam, nah, coba diperhatikan ya kalau masuk lam. Masuk ke yazhabu. Bacaannya menjadi lam yazhab. Nah, itu maksudnya di sini mematikan akhir. Ya, sebenarnya sini mematikan akhir, huruf akhir ya. Ada huruf akhirnya di sini sebenarnya ya. Mematikan huruf akhir. Ya, sebentar diperbaiki. Mematikan huruf di sini ada huruf akhir ya. Mematikan huruf akhir. Nah, mematikan huruf akhir. Sebentar dikapitalkan. Mematikan huruf akhir. Fi'il mudhari. Nah, jadi kalau masuk lam di sini, lam yazhab. Nah, mati dia. Nah, sini mati ini ya. Nah, kalau dia berdua, nah, dihilangkan bukan dimatikan lagi. Lam yazhaba. Nah, dimatikan nih. Nah, ya, mati. Dihilangkan. Ini dia. Nah, hilang. Nah, kalau ke sini dia masuk, yazhabuna, dihilangkan pula nunnya. Ya. Setelah dihilangkan nunnya, baru ditambah alif. Ditambah alif sini. Pas, rupanya masih huruf Latin. Ini dia. Jadi sampai di sini dulu paham. Kalau masuk lam, ini bentuk tunggal ini yazhabu menjadi lam yazhab, mati. Kalau di sini tadi ada nun, masuk lam. Lam yazhaba. Kalau yang di sini tadi aslinya yazhabuna, masuk lam. Lam yazhabu. Mafhum? Mafhum bih? Paham ya? Ya, na'am. Nah, kalau masuk di sini, coba. Kalau ya, lam tazhab. Ya, lam tazhab. Mati banyak. Kalau di sini coba. Lam tazhaba. Ya, lam tazhaba. Dihilangkan ini ya. Lam tazhaba. Kalau di sini lam yazhabuna. Biasa lam yazhabna. Mereka perempuan. Jadi lam yazhabna. Tidak pergi mereka perempuan. Mulai 3 sampai selanjutnya. Kalau di sini hilang nunnya. Ini tidak biasa dia seperti ini. Jadi Ustaz ulang ya. Lam yazhab, lam yazhaba. Aslinya yazhabani ini. Lam yazhabu. Aslinya yazhabuna. Di sini lam tazhab, lam tazhaba, lam yazhabna. Dah 6 ya. Ini kalau cepat-cepat atau kencang-kencang nanti itu berserak-serak juga. Memang payah juga ya. Sekarang kalau ke anta, lam ini, coba mulai. Lam tazhab. Ya, lam tazhab. Apa artinya kalau lam tazhab? Tidak, ya tidak pergi engkau. Jadi tidak pergi. Ya, tidak akan pun boleh. Ya, itu maka nanti dibahas. Yang enaknya nanti kalau kita sudah membaca Al-Quran, baru kita lihat terjemahan bagaimana, terjemah yang ada bagaimana dari bahasa. Nanti nampak itu. Tapi bukan menyalah-nyalahkan terjemahan ya.
Ya, nampak pemaham. Jadi lam tazhab. Kalau di sini bagaimana? Yang dua ini. Kamu berdua. Lam. Ya. Lam tazhaba. Sama. Dihapuskan pula. Jadi makanya di sini. Kalau sini bagaimana? Lam tazhabuna. Masuk lam. Ya. Lam tazhabu. Dihapuskan pula nun. Kemudian diapakan lagi? Alif. Jadi dua saja yang pakai alif ini. Pembeda berarti waw ini adalah waw banyak. Ya. Jadi terus lagi kalau di sini masuk lam ke tazhabina bagaimana? Lam tazhabi. Ya. Lam tazhabi dihapuskan pula nunnya nih. Lam tazhabi. Kalau di sini lam tazhaba, ya dihilangkan apanya? Dihilangkan nunnya. Kalau di sini Lam Lam tazhabna. ya lam tazhabna, sama seperti ini. Tidak ada perubahan. Kalau di sini punaka? Lam ashab. Ya mati lam azhab. Kalau di sini Lam nashab. iya, na'am. Taib. Bagaimana kira-kira? Jadi kalau masuk lam huruf jazam mematikan akhir huruf akhir fiil mudhari, bukan mematikan saja nanti akhir mudhari nanti ada syarat. Kalau di sini hilang. Itu makanya kalau mengaji kami di pesantren dulu begini. Adapun tanda jazam, tanda matin ya. Adapun tanda jazam ke fiil mudhari, disebutkan itu. Yaitu pertama disebutkan sukun. Sukun itu ini mati tadi. Sudah itu ada pula hazab. Di sini dihazab, dihilangkan hazab itu bukan diazab ya. Dihilangkan hazab nun. Gitu. Jadi dua. Hazab pun dibagi dua. Ada hazab huruf illat nanti. Jadi saya ulang lagi. Lam yazhab. Coba kita baca dulu pakai lam dulu. Belum lan lagi. Coba. Lam yazhab. Terus. Ya. Lam yazhaba. Lam yazhabu. Lam. Lam. Apa? Lam. Yazhabna. Ini biasa. Terus. Lam. Tazhab. Lam. Lam. Tazhabu. Lam. Tazhabi. Lam. Tazhaba. Lam. Tazhabna. Lam. Azhab. Lam. Nazhab. Selesailah sudah pakai lam. Jadi lam itu begitu dia. Nah, kalau di fi'il mudhari bagaimana? Kalau fi'il mudhari. Kalau lan bagaimana? Tidak akan ini. Caranya di sini disebutkan ya, kalau tidak akan dia di atas barisnya ini. Misalnya lai akan membaca, kalau orang tajwid kan nggak boleh dibaca lan yazhab, kan masuk nun ke ya. Itu pelajaran orang mengaji tajwid itu. Kita langsung sekali lai yazhaba. Mulanya yazhabu, tapi ke atas barisnya lai yazhaba. Lai yazhaba. Tidak lai yazhab, tapi lai yazhaba. Lai yazhaba. Gitu. Kalau ini lam yazhab. Kalau lan, la yazhaba. La yazhaba. Ya, la yazhaba. Di atas barisnya. Itu makanya Ustadz gandeng ini supaya bisa kita membedakan. Kalau lam yazhab. Kalau lan, la yazhaba. Kalau lan ini masuk ke yang dua, sama.
hilangkan saja nunnya. La yazhaba, ini sudah betul nih. La yazhaba. Nah, kalau masuk di sini, la yazhabu. La yazhabu. Kalau di sini, Una? La tadhhaba. Ya, lan tazhaba. Sini? Lan tadhhaba. Ya, lan tazhaba. Kalau sini? Lai? La yazhabna. Ya, la yazhabna. Kalau di sini? Lan tadhhaba. Naam. Lan Lan tadhhab. tadhhaba. Naam. Lan tadhhabu. Ya, sama. Sini? Lan tadhhabi. Ya, lan tasbi. Ya, lan Sama. tashabi. Sama Ya, Ustaz. ya sama. Dihilangkan nun juga. Ya, lan tashabi. Terus sini? Lan tadhhaba. Sini? Lan tadhhabna. Mm-mm. Lan adhhaba. Naam. Lan nashaba. Ya, lan. Nah, ini keterangannya ya, supaya dipraktekkan dulu. Tam. Keterangan lam disebut huruf jazam artinya tidak. Jika masuk pada 14 fiil mudhari yang berfa'il lah ini. Dia masuk ke 14 tapi khusus yang berfa'il ana ini. Ini apa? Andai kata tidak ada fa'il ini kan wajib fa'ilnya ana ini, nggak bisa yang lain. Ana. Nah, dia atau berfa'il anta. Nah, ini anta. Nah, ini berfa'il anta ini. Oh, yang pertamanya aja Ustaz ya. Ya, atau berfa'il anti. Atau berfa'il hiya. Atau berfa'il huwa. Kan sini ini yang satu-satu semua ini. Nah, ya. Tapi ini enggak, ini kan anti perempuan. Ini oh ya. Ini tadi Antasaba. ya. Jadi yang masuk kalau ini Nah, yang lam dulu ya. Lam masuk berfa'il ana, ini fa'ilnya ana. Berfa'il anta, anta tadhhaba. iya, berfa'il anta. Ini apa ini? Berfa'il anti enggak masuk dia ini. Berbeda, menghapuskan nun. Ini salah ini ya. Ana, anta, Antinya hilang. iya, anti tidak. Anti tidak. Ya. Anti tidak masuk dia itu. Nah, ini kan sudah 5. Ana, anta, iya, huwa, nahnu. Nah, jadi ini kalau masuk ke sini yang 5 tadi maka fi'il mudhari dijazamkan atau dimatikan huruf akhirnya. Nah, diberi tanda sukun ya, sukun namanya, sakin, sukun ya. Nah, inilah dia tuh, lam yazhab, lam tazhab, lam tazhab, sama ini kan dia fa'ilnya nih. Ini fa'ilnya anta. Lam tazhab, baru lam azhab, baru lam nazhab. Nah, itu kalau masuk ke fi'il mudhari yang berfa'il ana, anta, iya, huwa, dan nahnu. Maka fi'il mudhari dijazamkan, dimatikan huruf akhir. Diberi tanda sukun atau tanda mati. Nah, jika fi'il itu sehat. Nah, ini kan kalau sehat, ini kan zahaba ini sehat. Tapi kalau dia sakit, jika sakit, akhirnya atau huruf akhir penyakit itu dihapuskan huruf sakitnya. Contoh ini, lam yahdi. Sebelum masuk lam ya, fiil itu adalah yahdiyu sebenarnya. Itu ya ini jarang dibaca karena berat ya, berat atas dhammahnya. Yahdi. Fiil madinya kan hada. Ya kan? Hada yahdi. Masuk lam. Ya. Maka masuk lam tadi ini lam yahdi. Kalau ditanya, ini lam kan huruf jazam Ustadz, ya. Masuk ke fi'il mudhari kan dia mesti dimatikan, ya.
Mana tanda matinya sini? Oh, tanda matinya dihilangkan apa? Ya, Iya. Huruf penyakitnya. huruf sakit. Iya, huruf sakit itu dipotong. Ya. Tapi kalau seperti ini yang sudah kita bahas ini tanda mati saja dibuat. Ya. Itu makanya kalau tanda jazam itu ada dua. Pertama sukun itu tanda mati. Yang kedua hazab. Hazab pun dihazab itu artinya dihapus. Ada hazab nun. Nah ini hazab nun ini. Dan Hazab. ada dihazabkan huruf illat. Huruf ilat, iya. Gitu. Huruf illat atau huruf penyakit. Ini contoh di bawah. Lihat ya. Masalah ini akan segera paham jika banyak berlatih. Sebenarnya latihan juga. Jadi itu makanya kalau banyak membaca Quran, memperhatikan tulisan Quran, nampak tuh. Jadi kalau Ustadz sekarang kalau tetap membaca Quran, memang Ustadz sudah perhatikan, orang banyak juga menekankan sangat penting huruf itu, bagaimana sifat huruf, bagaimana. Tapi oke lah, tapi jangan terlalu lama itu terus. Nanti si Quran tidak dapat. Jadi bim salah bim jadinya. Jadi orang kan dibaca itu nanti dikasih Allah rahmat gitu aja. Jadi kalau mau kita jujur sebenarnya, apa sih sebenarnya maksud yang saya baca ini ya begitu. Jadi bukan dibaca-baca nanti ada manfaat. Iya ada manfaat, namanya kan membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi masih umumnya dunia Islam masih berat ya ke situ pikirannya. Ya ngerti tidak ngerti baca oke, enggak apa-apa. Jadi masalah ini akan banyak berlatih. Lihat ini. Meeting Zoom. Ya. Lihat ya seperti ini. Roma. Roma kan ada penyakit ini, fi'il madinya. Mudari'nya apa? Yarmi, aslinya kan yarmiu. Jadi Roma arti melempar atau memanah, yarmi. Masuk lam. Lam yarmi. Lam yarmi. Apa tanda jazamnya? Coba dijawab. Apa tanda matinya? Huruf sakitnya itu. Hazab namanya. Hazab. Dihapus. Apa yang dihapus? Ya, huruf ilat. Huruf ilat. Seperti ini nasara. Ini kan sehat. Ya. Ini sehat ini. Sehat. Mudari'nya yansuru. Masuk lam. Lam yansur. Yansur. Apa tanda matinya? Jazam sukun. Iya, apa tanda jazamnya? Huruf akhirnya sukun. Ya, sukun. Sukun itu artinya sakana. Itu yang keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu artinya keluarga mati itu. Keluarga mati maksudnya enggak bergerak-gerak, maksudnya pikiran suami istri itu sudah tenang, sudah tentram, taat. Orang masih menghayal lah, apa sih keluarga sakinah bahagia itu, menghayal-hayal itu. Maksudnya enggak panjang ceritanya, ya, enggak mendua hatinya lagi. Ya. Jadi di sini lam yansur mati ya. Jadi coba kalau di sini kalau ditanya lagi, ini masuk lam ke sini, kata sahabat. Apa tanda matinya? Hazam. Hilang nun. Kalau di sini tadi apa tanda matinya? Huruf ilat. Ya. Kalau di sini apa tanda matinya? Sukun, sakin. Nah, gitu dia. Akhir. Gitu caranya ya. Ini yang Ustadz sebutkan tadi, kok berpayah-payah mempelajari Al-Quran ya, tapi ingin tahu bagaimana. Jadi tidak baca, lihat terjemahnya. Itu bagi orang tidak ada kesempatan belajar ya, nggak apa-apa. Kata Pak Bet, yang belajar seperti kita ini fardu kifayah ya Pak Bet. Ustadz sajalah, yang lain-lain jangan lagi gitu. Saya kurang setuju itu. Ya.
Nah, sekarang itu mengenai ini, mengenai lam. Nah, adapun mengenai lan tadi, ini keterangannya. Ya, kata lan disebut huruf nasab. Kalau kami pesantren huruf nasab namanya. Dipelajarilah huruf nasab itu an, lan, iza. Kalau waktu di pesantren dulu dihafal saja dulu. Ibaratnya bangun rumah disiapkan saja ini kasau ini. Dia nggak tahu entah untuk apa. Jadi pengalaman itu saya ya sudahlah, jangan dibegitukan lagi. Kalau begitu juga ya, tapi bagi saya model ginilah mengajarnya. Jadi lan disebut huruf nasab, artinya kalau arti dalam lan ini tidak akan. Ya, jadi dia akan menukar baris depan fiil mudhari. Mulanya kan baris depan dia. Fiil mudhari itu hukumnya marfu ya. Fiil mudhari tetap marfu. Seperti dalam tasrif tadi. Ini marfu namanya kalau ini pakai nun, waktu pakai nun ya. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, sampai ashabuna. Semua fi'il mudhari marfu itu hukumnya. Tapi dengan ada lan, baru digantinya. Ya, dia akan menukar baris depan fi'il mudhari, baris depan di terakhir itu, yang berfa'il yang 6. Yang fa'il 6 tadi, yang tunggal-tunggal tadi, ditukarnya semua menjadi baris di atas, menjadi baris di atas atau disebut patah. Ya, kalau dhammah itu dhammah, kasrah kalau di bawah, patah di atas. Kita coba dulu. Ini dia. Jadi kalau ini tadi di contoh ini, mana tadi yang berfa'il satu-satu? Ini yazhabu. Mana lagi? Tazhabu. Ini tazhabu. Ini satu tapi enggak ikut dia. Ini tazhabine. Ini azhabu. Terus nazhabu. Jadi azhabu, tazhabu, tazhabu, ya azhabu, nazhabu, masuk lan. Coba la yazhaba, terus lan tazhaba, terus lan tazhaba, sini lan azhaba, nazhaba. Ya. Bagaimana? Paham ya? Mafhum? Mafhum bih. Jadi itu menggunakan menggunakan lan. Jadi kalau ini bagaimana? Misalnya masuk yarmi, masuk lan. Layar. Ya, ada juga nanti membaca layarmia, ada jenis membaca layarmi. Tapi jangan dihapus ini ya. Oh iyanya. Ini kan kalau yang masuk lan ke sini dia, yang dihapusnya kan nun. Bukan apa. Ini jadi tidak masuk, ini tidak dihapus. Layarmi atau masuk ke layahdini. Tetap juga, ini nanti ada yang baca layahdia. Di atas dia. Atau dibaca layahdi, boleh. Tapi ada ya-nya. Tapi kalau lam, seperti ini. Iya-nya. Dihapus. Ya. Ustaz. Nah, adapun fiil yang 5, fiil yang 5 lagi. Adapun fiil yang 5 lagi atau disebut fiil yang 5 yaitu fa'ilnya hum, antum, anta, antuma, huma. Itu dihilangkan atau dihazab huruf nun di akhirnya. Kemudian fiil mudhari yang berfa'il antum dan hum ditambah huruf alif. Sebenarnya kan sudah dicoba di atas. Setelah huruf waw. Mari kita lihat contoh di atas tadi. Ini fiil yang 5. Jadi dulu fiil yang 5. Ini ya. Yazhabani, yazhabuna, tazhabani. Terus ini tazhabani. Ini lagi, ini karena dia sama tazhabuna. Ini juga tazhabani sama dengan ini. Baru di sini ini satu lagi
tazhabina. Jadi pilih yang 5 itu dipilih yang 5 itu yazhabani. Nah, kan pakai ya dia 1. Yazhabani. Terus yazhabuna udah 2. Tazhabani ini sama semua. 3. Sudah ini tazhabuna 4. Guna. Ini satu lagi tazhabina. Tazhabi 5. Ini fiil yang 5. Fiil yang 5 ini namanya fiil yang 5 ya. 2, 3, 4. Fiil yang 5. Ini dihitung berapa ini? Yang 3 ini? 1. Dihitung 1. Karena sama modalnya. Iya. Enggak. Yang 3 ini 1, 2, 3 dihitung 1. Yep. Ini dihitung 1 berarti 2 ini. 1, 2. 3, Terus 3, 4, 5. Itu fiil yang 5. Jadi adapun fiil yang 5 dimasuki oleh lam, hilang nun. Dimasuki oleh lan, hilang nun. Gitu caranya rumusnya. Enggak. Berarti sama Ustaz. Ya? Sama tuh Ustaz. Ya sama. Coba lihat ya. Untuk fiil yang 5 sama lan. Itu kalau tunggal. Ya, adapun fiil yang 5, fiil yang 5 di atas yaitu befa'il hum, antum, sudah itu anta, antuma, Huma. sudah itu huma, kan 5 ini. Ya. Dihilangkan atau dihazafkan nun di akhirnya. Kemudian fiil mudhari yang berfa'il antum itu khusus yang 5 tadi ditambah huruf alif setelah huruf waw. Setelah dihilangkan ditambah dia. Ini maksudnya sudah terangkat tadi. Jangan pula ditambah pula nanti di sini sudah ada alif ini ya. Ini ditambah yang 2 ini. Kalau ini enggak lagi. Tetap seperti ini. Lan tazhabi. Iya. Yang tadi. Lan tazhabi. Kalau lam tazhabi. Sama ya? Sama. Oke. Sama. Jadi rumusnya kalau fiil yang 5 dinasabkan dan dijazamkan, begitu namanya. Ini nasab tadi kan? Nasab. Nasab kalau Arabnya. Jadi di baris ataskan dan dimatikan dengan sama halnya. Apa sama? Dihazabkan nun. Oh ya. Kan gitu aja, dihazabkan nun. Jadi begitu dia. Hazab. Ya, dihazabkan nun. Jadi ini dia. Juga banyak, mari kita lihat contoh di atas, juga banyak berlatih. Ini tidak ada jalan lain. Misalnya kan di Al-Quran yang sering dibaca orang, lantarda. Kan lantarda tetap juga ya ditulis. Ya. Lantarda angkal Yahudu. Dan berikutnya, walan nasara hatta tattabi'aya. Jadi ini lan huruf nasab namanya atau menidakkan. Fa'il dari, coba cari, kita kan sudah belajar fi'il fa'il. Mana fa'il dari tarda? Entah. Itu. Jadi itu sebenarnya karena nggak biasa. Jadi nanti kalau dikasih di sini, memang pikiran kita kalau nggak hiya anta. Lalu nanti Yahudu jadi apa? Jadi begitu pikiran kita itu cepat. Apa nasib Yahudu ini jadi apa? Kemana terlantar dia jadinya? Jadi inilah fa'ilnya itu, maka dibaca orang Yahudu. Jadi fa'il mana? Yahudu. Yahudu, fa'il dari enggak. Bukan. Jadi lantarda angkal Yahudu. Bukan angka, enggak ada hubungannya angka huruf jar majrur. Jadi cuma itu yang disebutkan bahwa fa'il itu kadang-kadang ada dibatasi yang lain. Maksudnya nanti ada ini, tidak akan suka khusus kepada engkau Muhammad. Gitu. Baru sini Yahudi. Ya Yahudi bacaannya tetap Yahudu. Bisa Yahudu, bisa Yahuda, bisa Yahudi. Ini terbelah keadaan. Ini berkebetulan Yahudu. Jadi tidak akan suka
kepada engkau Muhammad Yahudi. Jadi kalau ini dibuat di belakang nanti, tidak suka Yahudi kepada engkau, lemah, ini khusus kepada engkau. Itu makanya Gus Dur menafsirkan, itu kan kepada Yahudi dulu. Muhammad. Nah, ya, kalau sekarang kan enggak, katanya kan gitu. Iya. Ya, itu. Jadi Makasih galak-galak saya. ya, kalau sudah banyak paham kita memang kembang pemikiran, tapi bukan kembang yang sesat. Cuma kan kerja itu terus sesat menyesatkan, terus tengkar, terus sepanjang hidup. Nah, jadi ini kira yang pelajaran kita mengenai LAN, ya, mengenai LAN. Nah, bagaimana kira-kira perkiraan ini dengan ada apa ini lam, berarti lam lan ya. Jadi sebelumnya apa? Ma la. Ya. Laisa itu sudah hanya pembanding. Ya, laisa itu adalah di mubtada khabar. Nah, kan cukup kaya kita itu. Nah, sekarang kita teruskan sedikit lagi, la lagi. Ada la. Ini yang ditunggu-tunggu Pak Albert, dia sudah bertanya mengenai la itu. Ini namanya la nafi untuk jenis. Jadi la untuk nafi, bukan la nafi di fi'il mudhari, dia ke benda maksudnya. Maksudnya menidakkan kata jenis benda. Iya, benda yang tidak akannya. Jadi perubahan, ini perubahan ya. Oh ya, benda ya. Ya, sini tinggal ya. Ya, benda ya. Benda. Ini pun perubahan ya. Jadi yang ditidakkannya adalah jenis ya, jenis benda itu. Jadi perubahan baris akhir kata benda. Jika kata benda tunggal menjadi baris atas dia. Kalau kata benda. Jika dua pula, kalau cara dua apa tanda dua kata benda? Coba. Ya, alif sama nun kan? Digantilah huruf alif menjadi ya. Jika banyak laki-laki, waw sama nun diganti waw menjadi ya. Jika banyak perempuan berbaris bawah. Cuma contoh tidak banyak Ustadz buat, seperti ini. Ladina. Tapi mungkin nanti kok tidak dinan Ustadz. Kalau baris dulu kan waktu kita belajar di pola 1, misalnya kan haza kitabun. Masuk laisa. Laisa haza kitaban. Menurut baris di atas kan mesti baris 2. Ini tidak. Lana pijin sini enggak begitu. Tidak. Jadi ladina gitu aja. Ladina. Kenapa tidak ladinu? Tidak ladini karena ada lana pijinis namanya. Menapikan ini. Ya, ini kalau lihat keadaan. Ya, jadi ladina liman. La ini satu lagi. Ini tinggal ya. Ladina liman. Jadi dipakai lagi untuk itu yang ditidakkannya. Jadi ladina liman. Jadi ladina liman la aqla lahu. Ya. La aqla lahu. Jadi ladina liman la aqla lahu. Ya. Jadi la tidak ada agama, tidak ada tata cara peraturan bagi orang yang tidak ada akal baginya. Kan benar itu. Kalau nggak ada akal, ya sembarangan aja. Jadi agama berlaku bagi orang yang punya akal. Ya. La dina liman la aqlalah. Ini la lagi nih. La solata liman lam yaqra. Ini mati yang tadi. Tadi kan jazam. Jadi la solata liman lam yaqra'il. Karena mati, ini pun mati, kasih baris bawah. Untuk ringan. Ini yang Ustadz teringat kepada jamaah itu. Kok orang Arab kok banyak akal, banyak akalnya.
Yo, Suku-sukunya aja. ya suku-sukunya ya. Jadi ya saya jawab juga, baris yang paling ringan kan di bawah, anak mangke. Jadi ya, la solata liman lam yaqra'il fatihata. Ya. Jadi ada yang memang di bahasanya Fatihatul Kitab ya. Jadi tidak sholat, jadi ditidakkan. Jadi jenis apapun sholatnya tidak namanya sholat bagi orang yang tidak membaca dianya orang akan Fatihah. Jadi kalau tidak dibaca Fatihah dalam sholat, ya maksud bukan tidak sah, tidak sholat namanya. Itu yang dinafikan. Nafi bagi jenis. Itu pula ini. La ilaha. Jadi illallahu. Ya. Jadi la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah. Jadi apapun modelnya dinafikan jenis ilah. Jadi jenis apapun ilah tidak. Yang hanya ilah adalah Allah. Jadi la ilaha illallah. Kalau di dalam Al-Quran misalnya sudah terdiri mubtada khabar dia di sini, tapi di khabarnya dia. Jadi zalikal kitabu. Ini jadi pokok kalimat ya. Bukan zalika kitabun ini. Ini kedua-duanya pokok kalimat ini. Ya, zalikal kitabu. Kira-kira kalau dibawakan ke bahasa Inggrisnya begini dia. This book is good. Nah, gitu. Jadi langsung sekali. Ya, ini enggak mubtada khabar, ini langsung mubtada semua. This book, gitu. This book, kalau ini dipakai that book is good. Nah, jadi zalikal kitab, la raiba fi. Ini kabarnya. Pakai huruf nafi jenis dia. Kenapa dibaca raiba? Karena ada la lil jinsi namanya. Ya. Jadi zalikal kitab, Al-Quran itu, ada yang menerjemahkan Al-Quran ini, tapi yang pasnya kan Al-Quran itu. Al-Quran itu yang dari Allah. Ya, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini pengertian dari la nafinan. Kalau dua dia nanti, itu akan diterangkan misalnya bertukarlah dia seperti ini misalnya dua agama la dinaini, begitu saja. Kalau la aklaini, itu pas seperti apa itu jamak muzakkar atau jamak. Kalau jamak taksir biasa tetap di atas barisnya. Jadi itu kalau dipakai la apa namanya? Nafi jenis. Ya, la nafi jenis. Tapi ini melompat. Itu kan la nafi jenis. Kalau ini yang A tadi, ini saya Ustadz terpancing juga karena pertanyaan Pak Albert ya. Ya, jadi ada la di sini adalah la nahi. Nahi ini ya sama bahasa India nehi. Nahi artinya larangan. Jadi la nahi ini digunakan untuk 6 fiil mudhari yang berfa'il anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu aja. Itu maka 6. Dan dia mati. Mati di sini. Kalau di sini dihilangkan nun. Kalau di sini dihilangkan nun. Kalau di sini dihilangkan nun. Kalau ini tidak biasa ya. Ini biasa juga ini. Ini ya. Tapi nanti ada juga berbentuk la nafi dihilangkan juga. Itu maka Ustadz sebutkan masalah la ini, masalah ma itu lebih berdalam-dalam, berpanjang-panjang setelah ada melekat di dalam pola pikiran kita secara umum dulu. Jadi itu maka ini apa bacaannya kalau begitu? La apa bacanya? La taqdab. Ini dimatikan la nahi ini berfa'il. Jadi la nahi larangan jangan atau arti jangan. La nahi ini digunakan untuk 6 fi'il mudhari yang berfa'il anta baru di sini belum ditambah.
Bagaimana berfa'il anta itu? Dimatikan. Ada yang dimatikan ya. Jadi ada, besar kali. Ada yang dimatikan. Bagaimana? Coba kasih definisinya. Ada yang dimatikan. Terus ada yang dimatikan dengan dengan sukun ya. Apa lagi? Oh ya, ada yang dimatikan, ada yang dimatikan ya. Ya. Ada yang dimatikan. Ada yang dimatikan. Coba disambung. Kan sudah ada 6 contohnya. Ada yang dimatikan dengan apa? Dengan sukun, koma, terus ada yang dihilangkan apanya? Dihilangkan apanya? Nun. Ya, nun. Oke. Terus apa lagi? Dan dan ada yang tetap. Kalau ditanya orang, dan ada yang tetap. Kalau enggak, ini kan nahi. Ini nahi nih. Ya. Jadi ada yang dimatikan. Kalau yang dimatikan dengan sukun. Coba yang 6 ini yang mana yang sukun ini? Yang mana yang dimatikan dengan sukun? La taghdab. Itu aja. Enggak ada huwa ini. Tapi ini failnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi la taghdab. Ya. Taghdab ini fi'il mudhari, kalau fi'il madinya ghadaba. Huwa enggak masuk ini. Hanya yang 6 ini aja. Ya, kalau huwa itu kan yang dimasuki oleh lan nabi biasa. Lan. Kalau ini enggak. Namanya ya, ini makanya anta berfa'il yang 6 ini. Anta, antuma, antum, anti, antuma. Jadi la taghdab, la taghdaba, la tagdabu, la tagdabi, la tagdaba, la tagdabna. Jadi la aqdabu tidak berlaku, la aqdab, la yaqdab, jangan. Kalau pakai jangan, sama seperti pakai don tuh ya. Langsung ya. La tagdab. Kalau ghadaba fi'il madinya artinya marah. Jadi kalau la tagdab apa artinya jadinya? La tagdab. Ini hadis. Ya, jangan marah engkau. Jadi Rasulullah, ada sahabat meminta, berilah aku pelajaran hai Rasulullah. Diberi Rasulullah kepada dia, la tagdab miraran. Diulang-ulangnya itu aja. La tagdab. Itu bisa dipahami hadisnya itu karena sudah diperhatikan Rasulullah dia pemarah. Ya, pembongih ya. Makanya belajar hadis itu ya mesti banyak Jadi tidak hanya sanad-sanad saja yang kita pikirkan ya. Jadi la taghdab. Kalau di sini dilarang berdua nanti la taghdaba. Kalau kamu sekalian laki-laki la tagdabu, la tagdabi. La tagdaba, la tagdabna. Ini dia. Jadi itu sudah selesai pelajaran kita mengenai apa? Apa coba diingat saja. Ma yang menidakkan manapi sudah. Apa lagi? Lanapi sudah. Apa lagi? Lam huruf jazam sudah. Lan huruf nasab sudah. Ya, lannya ya, dalam arti tidak secara umum ya. Sudah itu apa lagi? La jenis, sudah itu la nahi atau nahi. Itu dia. Itulah modal untuk nanti mengkaji-kaji Al-Qur'an. Dilihat-lihatlah Al-Qur'an itu lambat-lambat dengan ya untung-untung matanya bagus terus enggak Pak Bet. Iya.
Enggak glaukoma. Iya, enggak glaukoma. Ya. Andai kata buta pun kalau sudah banyak ilmu kita kan bisa kita mikir-mikir. Kan sudah pernah kita lihat. Yang sedihnya dari kecil nggak pernah lihat. Nggak pernah dia melihat huruf kok. Coba ya nih, hanya ada waktu tinggal lebih kurang 8 menit lagi. Coba ya, ini ayat. Coba kita lihat sini. Lihat. Ya. Seperti ini apa bacaannya? Wal asri. Kalau membaca kan lancar, tapi kalau ditanya pertanyaan, kenapa berani kita membaca ri dibaca? Karena ianya enggak boleh dihilangkan. Enggak. Siapa bisa jawab? Sumpah. Wow, sumpah. Wow, sumpah. Apa, Bu? Wow, sumpah. Sumpah. Ya. Ini sudah belajar karena ada wow sumpah katanya. Wow kasam. Jadi ini wow-nya sama huruf jar ini. Ini adalah seperti huruf jar. Huruf jar membawakan baris. Itu maka wal asri. Banyak dalam Al-Quran wadduha, tapi enggak dibaca wadduhai karena dia pakai ya. Wal laili. Wattini wazaituni. Baik. Lihat ya. Ini kan kita belum belajar ulumul Quran ini, cara-cara baris-baris biasa baru. Itu maksud saya, kalau kita sudah duduk-duduk sendiri ataupun apa, lihat-lihat kenapa ya bersumpah. Itu lebih dalam lagi. Wal asri. Terus ya coba yang biasa-biasa saja lah dulu. Ya, enggak, maksudnya yang biasa-biasa saja dulu apanya ilmunya. Coba. Nah, apa bacaannya? Ayo. Innal insana. Itu. Kan sudah belajar inna. Ya, harus baris di atas. Ya. Jadi kata benda itu dibaca mesti insana. Kenapa? Karena ada inna. Nah, kalau dia inna berarti sekaligus dia menjadi pokok kalimat. Kan itu? Jadi innal insana, terus La fi kusrin. iya, khusrin ya. La fi khusrin. Kenapa dibaca khusrin? Ya, kenapa dibaca? Iya, bukan. Kenapa dibaca innal insana lafi khusrin? Ini insana karena inna. Kenapa dibaca khusrin? Ya, karena ada huruf jar. Mana huruf jar sini? Fi. Jadi fi. Bukan la itu, lain, belum belajar itu. Ya. Jadi khusrin. Jadi inna ini kan sungguh. Jadi kalau kita nanti gitu tuh, kalau sudah mengerti kita di bahasa, baru berpikir kita inna ini sungguh. Ini sungguh juga artinya. Jadi dua Allah pakai sungguh. Gitu. Cobalah lihat nanti terjemah bahasa Indonesia berapa kali dia itu. Kali aja sungguhnya. Tapi di sini dua dibuat Allah. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Jadi dibuat seperti ini terjemah letternya. Sesungguhnya manusia itu atau manusia ini sungguh dalam kerugian. Cobalah bantah kalau enggak. Sekaya-kaya kita, sepintar-pintar kita kan mati juga. Ya, berarti rugi. Itulah konyol jadinya. Memang saya pikir sampai ke situlah. Itulah. Makanya enggak cerdas jadinya. Makanya terpahamilah ayat, siapa yang mencari selain ajaran Islam, ya tidak diterima.
Jadi sangat logisnya. Ya, di atas apa lagi, di atas filsafat lagi. Absolut. Cobalah renung-renungkan. Cuma orang malas dia begitu, entah dia tidak sampai ke situ, dan pokok galeh dia lakunya itu saja. Jadi itu makanya sini disebutkan innal insana lafi khusrin. Andai kata tidak ada inna, tidak adalah, apa bacaannya? Al-insanu Al-insanu fi fi khusrin, gitu aja. Manusia dalam merugi. Tapi ini dikasih dua penegas. Baru kita mulai belajar kenapa dikasih dua penegas. Berarti manusia ini manusia yang mada. Ya ingin apa keterangan, ingin keterangan. Maka Allah memberi dua. Itu maka di sini dikasih asri. Asri ini adalah masa waktu pemeras keringat. Itu makanya Allah bersumpah untuk memukul jiwa manusia. Mana masa itu? Masa adalah Allah. Jadi siapapun orangnya, dimanapun orangnya, dia menggunakan masa itu adalah aku, kata Allah, dia pasti merugi. Kecuali ada di belakang ayatnya lagi. Apa ayatnya? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Cuma orang sudah beriman, sudah pakaikan sarung, pakai kopiah, iman itu belum. Kalau saya pun saya berpikir-pikir, apakah saya sudah betul-betul beriman ini ya, begitu pikiran. Memang ditanya juga, walaupun kita sudah beriman, tanya lagi itu, makanya ya allazina amanu aminu, ada lagi ayatnya gitu. Hai orang beriman, berimanlah, gitu. Jadi dalam pahamnya. Jadi kadang-kadang kalau kita masih gelisah, masih sebenarnya kita masih iman belum kuat sebenarnya. Belum duduk. Kemudian ada yang dikuat-kuatkannya, itu diduduk-dudukkan namanya. Jadi kalau orang yang iman itu memang hebat, bekerjanya hebat, teori ilmu pengetahuannya tinggi, keyakinannya hebat, kita tidak cukup sudah gitu aja. Nah itu maksudnya Ustadz, makanya sangat perlu paham dari jalan bahasa ini. Bagaimana kira-kira? Jadi pelajaran kita diulang lagi mengenai apa tadi? Dalam fiil dan fa'il. Pola 12 ya, fiil dan fa'il. Kemudian kalau menidakkan, ya secara garis besarnya sudah kita pelajari. Tapi kalau mubtada khabar, maka dia pakai leisa. Nanti ada juga ada juga pakai ma, kata benda ya, tapi itu enggak akan dibahas kecuali dalam membahas tafsir atau membahas apa, atau kira-kira sudah tingkat advance-nya lah ya. Ya bukan advance-nya, bukan elementary. Kita ini kan kira-kira tingkat-tingkat antara elementary sama intermediate. Ilahuna faqat. Kaifa? Hal antum masrurun? Apakah tuan-tuan atau ibu-ibu gembira? Hal antum masruruna? Insya Allah. Naam, masrur. Gembira sungguh. Masrur jiddan. Limaza? Li'annana nafham al-lughat al-arabi atau nata'allam al-lughat al-arabi. Makanya sampai sekarang Ustadz bertanya, kenapa lah bahasa Arab dikasih dalam Islamnya? Nah, itu dalam pertanyaan itu. Tapi kalau orang biasa-biasa ditanya, Ustadz ada pertanyaan mana? Kenapa mesti agama Islam ini mesti pakai bahasa Arab? Ya, sementara sepenghuni Islamnya tidak peduli dengan bahasa Arabnya. Ilahuna faqat nad'u ilallah, mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Didi mau ngomong.